Tiga, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan video bahan ajar berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam pada para mahasiswa-mahasiswi S1 di kampus saya, STI Al-Barakah Depok, tempat saya mengajar. Baiklah, inilah video yang akan saya sebagai salah satu tugas dari PKDP tahun 2026 untuk sertifikasi dosen yang diprakarsai oleh Universitas Islam Negeri Bandung, UIN Bandung. Ya. Munakahat, ya, fikih munakahat dalam kitab Safinah dalam bahasa Arab nikah. Jadi berapa huruf di sini? Berarti nikah. Baru tahu nggak ini? Pertama, nun ini artinya orang nikah itu simpan. Acara pas akad, kemudian acara akad. Kemudian yang huruf K-nya ini aksan kasaro, artinya ini kasaro itu artinya berarti akan melewati ujian ada 9, ada 9 juga, ada bahkan sama itu nama kahsa. Jadi nggak selamanya orang nikah itu bahagia, nggak selamanya orang nikah setelah nikah itu yang dibayar tidak terus, karena emang dari sebelumnya tulisannya kahsa. Nah berikutnya yang lurus alif artinya iba. Jadi ketika dalam pernikahan, ya, dalam melewati ujian-ujian ini, ya kalau ujian senang enak ya, kalau ujian bahagia pasti enak. Tapi ketika ujian yang tidak mengenakan, anak sakit, kemudian ada salah paham istri suami orang tua, kan, kemudian saling menyalahkan, kan, konflik kecil jadi gede, masalah kecil jadi itu gara-gara apa pakai itu? Masalah kecil jadi gede-gede. Masing-masing nggak mau lawan namanya apa? Egois, aku pengen merasa aku diakui, itu kan aku yang lahirin, aku yang terus anak ini cuci baju kamu, jadi merasa masing-masing mengorbankan karena semua itu diajar di ibadah, semua itu adalah dari ibadah sama, bukan aku. Jadi dihilangkan egoisnya. Ketika ada saling mengalah pasti rukun lagi. Ini masing-masing egois ya, dari mengalah. Nah, akhirnya itu tidak bisa. Ada kalau 1, 2 dan 3. Nah supaya nggak terjadi maka iman harus kuat. Ketika ujian ini terjadi maka harus kuat. Supaya kenapa? Supaya terakhir hasilnya apa? Hasanah bahagia. Gimana pun ujian berat ini? Ujian ekonomi mungkin sulit, awal mungkin mengangkat itu bisa. Kemudian anak semakin besar makin butuh biaya. Atau ada hal yang lain pihak ketiga, atau tidak mau diselesaikan. Istri curiga ke suami main HP berselingkuh ya, atau sebaliknya. Nah supaya mencapai tingkatan hasanah ini, maka iman harus kuat. Sehingga mencapainya namanya hasanah bahagia. Makan seperti berdua ya, lagi pulang punya anak. Kalau sudah punya anak gimana? Pas berantem, piringnya bulan. Nah, supaya mencapai ini tidak terjadi namanya apa? Sahiyah. Sahiyah apa? Keburukan. Misal
Ketika seorang rumah tangga iman yang tidak kuat, maka yang terjadi adalah bukan masalah, maka kesengsaraan. Jadi menciptakan bukan apa? Baitizan, bukan menciptakan surga kecil di dunia, bukan ketenangan kebahagiaan, tapi apa? Baiti, nah, jadi apa? Neraka kecil di dunia, nggak tenang, nggak nyaman, tiap hari ribut aja. Kalau ada orang Sunda, ribut nyambung lagi, namanya. Tapi berantem, anaknya tambah gitu ya. Nah, maka ada amalan tertentu supaya dalam rumah tangga kita diberikan apa namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah itu setelah melewati ujian. Kalau belum melewati ujian-ujian yang berat itu belum mencapai tingkatan sakinah. Ketika sudah mencapai ujian-ujian yang berat, yang pahit, yang susah, yang nggak enak, kan? Baru mencapai sakinah. Ketika sudah melewati gelombang, ketika di laut gitu kan. Dan waktu gelombang, ya ombak itu ya dibertahan sampai yang ujian itu nanti akan mencapai. Tengah itu udah nggak ada gelombang lagi. Berarti saat mawaddah. Nah, maka dibacalah di sini supaya suaminya takwa, istrinya. Jadi ketika nikah itu ada syarat rukun nikah. Kemudian ada kewajiban suami dan istri itu dibaca di situ. Karena cuma di doang gitu ya. Udah nikah, iya buat terus ya nggak apa-apa sih. Tapi dibaca itu ada lembarannya, ya kan? Kewajiban istri apa kepada suami? Kewajiban suami apa kepada istri? Setelah disepakati, nah itu dipertahankan, saling apa? Kenapa dipertemukan oleh Allah? Karena si A kekurangan ini, gitu kan? Istrinya kekurangan ini, suaminya kekurangan ini, kemudian ini, jadi dilengkapi. Maksud dipertemukan ini saling melengkapi, bukan saling apa? Merendahkan, menjelekan. Kalau ada yang orang baru nikah ya, baru akad, karena merasa keluarga yang direndahkan, langsung dah gitu. Ada juga begitu kan? Merasa biasa nih keluarga yang direndahkan, kalau pihak biasa laki-laki, bilang keluarga. Karena kalau dia orang miskin itu orang susah. Maka ada komitmen, ya kan? Ada komitmen antara calon suami dan istri. Maka di kawal itu ada apa kausia. Jadi apa? Dikasih nasihat pernikahan. Supaya masing-masing punya komitmen, punya pikiran apa namanya lebih pemikiran masih sama. Tapi pasiennya beda, cuma ini sama kan misi dan misinya. Jadi jadinya beda. Kenapa? Kan maksudnya lama nih, benar nggak? Kan semua itu kan pengennya ya. Kalau ketika di tengah jalan dia berpisah, maka separuh usianya itu larang. Kalau kawin lagi dari nol lagi, berarti hilang usianya. Mereka menerima kami sudah misalkan 10 tahun makan enggak ada konflik. Kemudian ada hal yang bisa disatukan bisa untuk misalnya masyarakat sama kita dilanjutkan misalnya bapak terjadi seluruh sama ada dan sebagainya. Nah yang bisa tuh umur misalnya 40 tahun, umur 35 deh. Nah, misalnya nikah lagi, dari nol lagi kan. Jadi hilang dari kemarin, jadi rugi separuh usia. Nah maka ada komitmen, kemudian ada juga saling suka. Kalau nggak suka tuh kita dibantu, dijodohin misalnya. Orang tua dia mau terus kita suka, ya lanjut. Kalau dijodohin tetap cintanya timbul dibangun, pacarannya selama. Tapi kalau dijodohin nggak cocok ya jadi lanjutin dari pasangan. Kalau orang kita dengan yang nggak suka, nggak nyaman kan kayak yang kita suka. Atau misalkan memang kita dipertemukan, kita suka ya. Supaya mencapai apa? Berarti istrinya harus takwa, ya kan? Suaminya harus takwa. Kalau sama-sama takwa, ya gampang. Belum kan? Sama apa? Takwa itu. Ya baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ini apa? Di Qurannya dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 3-5. Wa may yattaqillaha
yas'aluhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi amalan itu ya panggilannya dibaca minimal 10 kali pada maghrib sampai 100 kali supaya Allah memberikan kita menjadi insan yang bertakwa. Allah berikan apa? Mulus sama takwa. Pertama adalah apa? Pertama, orang pertama berikan solusi jalan keluar. Ketika ada konflik dengan istri suami, konflik rumah tangga, Allah berikan solusi jalan keluar. Kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak sama-sama. Ini masalah mungkin di orang banyak sekali masalah perceraian di Jawa Barat itu sampai berapa? Di Jawa Barat 3 Garut ya, terutama. Kan berapa kabupaten? Yang tertinggi di Garut. Ini sampai bulan Juni ini sudah 3.000 perceraian di pengadilan agama yang datang. Ini belum sampai akhir tahun, belum pertengahan tahun. Itu yang muda-muda, bukan yang muda tua, yang baru punya anak satu. Itu 3.000 kasus perceraian. Macam-macam ya. Rata-rata adalah apa masalahnya sekarang? Masalah ekonomi itu apa? Hampir 30% sampai 50%. Kan penasaran kapan Juli kan? Kalau kalah apa? Penasaran siapa pun menang gitu kan? Kalau menang penasaran juga, tapi kalau menang lagi buat gantiin yang kalah. Jadi nggak udah itu mah foto digadein, foto istri digadein, ngomongin, ya PPKB digadein, timur doang, sertifikat yang putih kan? Ayo tadi mau 100 juta. Nah, menjadi ternyata itu dari rata-rata perceraian itu dari ekonomi dulu. Terus sisanya apa? Sisanya apa? Itu